Kalau baca spesifikasi dan harganya, Poco F3 ini tuh benar-benar menjanjikan ya. Dan kayak nggak perlu dipertanyakan lah. Snapdragon 870, layar AMOLED yang mirip Mi 11, baterainya cukup besar, dan pokoknya oke lah hal lainnya juga. Tapi yang kita review di sini adalah tentunya gimana eksekusi dari spesifikasi tersebut. Kalau misalkan sekedar spesifikasi doang ya semua orang bisa baca gitu. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review si Poco F3. Yang pertama tuh fisik yang bener-bener ke-upgrade. Kalau dinilai dari mata aja, ini tuh bener-bener cakep sih. Mulai dari depan, bagian frame, sampai belakangnya. Bagian depannya tuh apik ya, karena si punch hole-nya tuh nggak besar, jadi gak ganggu banget waktu kita lihat layar. Bagian belakangan yang sebenarnya agak saya sayangin sih, karena si kaca yang warna hitamnya ini nggak pakai bahan matte. Ini tuh glossy banget ya, sampai kalian tuh bisa ngaca. Itu emang sesuai preferensi masing-masing sih ya. Tapi kalau misalkan kalian pegang atau operasiin ponsel ini tuh gampang ninggalin sidik jari ya. Yang saya suka juga di bagian framenya ada ya, ini tuh dibuat matte si finishingnya. Jadi bikin gripnya tuh nggak terlalu licin karena bagian belakangnya ya tadi glossy. Penempatan antara speaker dan ear blaster di bagian atas tuh apik ya, disusun secara simetris. Detail kecil yang saya suka. Termasuk framenya ada tonjolan sedikit menyesuaikan di bagian tombol power yang nandain itu tuh sebagai sensor sidik jari juga. Ini tuh detail kecil yang oke. Si dimensinya juga ini bener slim ya, jadi enak buat dipegang. Selain itu juga kerasa kokoh, walaupun ini enteng. Karena dulu zamannya Pocophone F1 tuh banyak yang nyayangin ya punya desain full plastik. Nah sekarang di sini tuh enggak. Bagian belakang tuh sekarang udah berbalut kaca ya. Saya gak tahu pasti sih ini si framenya plastik atau logam, tapi menurut sumber yang saya baca dan saya rasakan langsung ini tuh bukan logam ya, tapi kayak plastik. Tapi bukan masalah besar ya, mengingat ini tuh feel frame dan desainnya tuh apik banget ya secara keseluruhan. Jadi masalah desain tuh overall oke ya, saya nggak ada komplain lebih, karena si Poco tuh pas ya buat ngeracik antara enak dilihat dan enak dalam dioperasiin. Jadi komposisinya tuh pas. Nah yang kedua tuh layar 120Hz ya, AMOLED. Nah sebelum saya pegang unitnya, saya udah dengar beberapa isu ya. Yang pertama tuh ada green tint katanya. Terus si brightness-nya kurang cerah. Dan yang terakhir ini tuh si sensitivitasnya kurang. Dan pas saya coba ternyata kelihatan ada green tint. Atau kayak berbayang warna hijau, tapi nggak terlalu kelihatan kayak gini. Tapi ini tuh hadir di kondisi brightness atau kecerahan di kisaran 30% ke bawah, dan kelihatan kalau lagi nampilin warna abu atau netral. Dan saya tekenin, si green tint itu lebih jelas kelihatan kalau direkam dari kamera atau di foto ya. Kalau dilihat langsung tuh nggak kayak gini banget. Nah sebenarnya green tint itu nggak dialamin di ponsel ini aja. Seperti yang kalian tahu ya, layarnya ini tuh sama kayak Mi 11. Dan layarnya ini tuh sama kayak seri S21. Kalau kalian terjun ke berbagai forum ya, seri S21 juga ada yang ngalamin kayak gini. Dan sebenarnya lagi-lagi nggak cuma S21 dan ponsel Poco F3 ini. Seri OnePlus juga ada, lebih tepatnya 7T, 8, dan 8 Pro. Ada yang ngalamin kayak gini. Jadi di seri-seri lain juga ada. Ternyata masalah kayak gini juga pernah dialamin di iPhone 12. Kalian bisa search di Google ya kayak iPhone 12 green tint. Nanti banyak di forum-forum dibahas ya hasil pencariannya. Emang ada yang nggak ngalamin ya aman-aman aja, tapi nggak dikit juga yang ngalamin. Nah, di forum Redmi dan forum OnePlus ada yang nanya langsung ke customer service-nya ya, kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya itu sama, hal ini tuh natural karena karakteristik OLED seperti ini. Jawaban yang sama dikeluarkan oleh Alvin C ketika ada user Poco F3 nanya langsung. Nah, sebelum nyimpulin masalah green tint ini, saya nemu sebuah paper yang menarik. Paper ini dibuat oleh Mincent Tommy Wei dari The Hong Kong Polytechnic University. Dia neliti kenapa ada iPhone 12 yang ngalamin green tint. Buat kebutuhan penelitiannya, dia ngambil sampel beberapa iPhone ya. Terutama iPhone 12 yang pakai layar OLED yang bermasalah dan iPhone 11 yang pakai layar LCD biasa. Tentunya penelitian itu matiin ya kayak fitur True Tone, terus tuh Night Shift, Auto Brightness, dan kemungkinan efek-efek lainnya yang bakal mengganggu saat penelitian. Lebih rincinya kalian bisa baca ya masalah teknisannya di papernya lebih lengkap, saya udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah singkatnya setelah melakukan berbagai percobaan ternyata ketahuan saat iPhone 11 dan iPhone 12 diatur untuk menampilkan sebuah spektrum warna, keduanya memang dapat menampilkan warna yang sesuai atau diinginkan. Tapi dari grafis yang diukur oleh suatu alat, ada sedikit perbedaan posisi grafis di antara kedua ponsel tersebut.
Dan di grafis tersebut memang menunjukkan iPhone 12 ternyata cenderung menunjukkan adanya warna lain atau bercak warna hijau ke kuning-kuningan untuk menghasilkan warna yang akurat atau warna yang diinginkan oleh sistem. Dan Apple menyelesaikan masalah ini dengan sebuah update software ya, udah ada yang buktiin. Contohnya ini, ponsel lain juga di brand lain ada yang terselesaikan kayak gini dengan update software. Kemungkinan besar si update software-nya itu mengkalibrasi ulang layar agar emang tetap menampilkan warna yang diinginkan oleh layar, oleh sistem, tapi dengan mengurangi ada bercak warna lain. Jadi ya, supaya nggak kelihatan atau nggak terlalu kelihatan si bercaknya. Emang di paper tersebut atau di paper lainnya atau di jurnal ilmiah lainnya saya nggak nemu kenapa ada yang ngalamin seperti ini, tapi ada juga yang nggak ngalamin padahal ponselnya tuh sama. Tapi menurut saya, ini tuh terjadi karena OLED tuh menggunakan komponen berbahan organik, di mana kemungkinan besar lebih mudah terjadi error atau lebih mudah terjadi perubahan dibandingkan bahan LCD lainnya yang menggunakan bahan non-organik. Makanya kenapa ya Alvin C, terus customer service Redmi, juga OnePlus mengatakan hal sama, ya ini tuh si karakteristiknya OLED dia. Dengan bahan dasarnya organik yang lebih kompleks dibandingkan non-organik. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang layar AMOLED atau OLED ini, kalian bisa tonton video lainnya ya, karena saya udah pernah bahas lebih dalam. Kalian bisa nonton, habis nonton review video Poco F3 ini. Terus masalah brightness ya, kurang cerah di outdoor di bawah terik matahari, sebenarnya nggak terlalu sih. Cuma emang ngerasa harusnya lebih bisa cerah dibandingkan ini. Kalau masalah sensitivitas sih saya nggak ngerasain ya, emang nyaman-nyaman aja sih. Pokoknya dari isu-isu yang ada, saya nggak ngerasa keganggu banget atau jadi deal breaker ya. Karena pengalaman pemakaian dari layarnya ini tuh bener nutupin semua itu. Layarnya tuh bener-bener smooth ya, enak banget dioperasiin dan dilihat. Warnanya tuh bener-bener vivid dan nendang banget. Nonton video atau konten tuh asik, dan ini udah bisa muter konten yang udah support HDR ya. Terus ada teknologi MIMC yang kita bisa nyalain kalau lagi putar video. Cuma kalau fitur ini itu dinyalain, baterainya bakal nguras daya lebih cepat. Tapi plusnya kalau misalkan fitur ini dinyalain, pergerakan video tuh lebih mulus. Pokoknya kalau kalian udah operasiin layarnya, nggak akan percaya sih ini layar ponsel 5 juta kurang 1000. Saya bisa katakan langsung ini tuh layar terbaik yang bisa kalian dapat dengan budget 5 juta aja. Kurang 1000. Lalu yang selanjutnya tuh fitur dan user experience. Fitur yang ada di ponsel ini tentunya udah lengkap ya. NFC ada, Ear Blaster ada, dan begitu juga fitur-fitur software lainnya. Kayak dual app, second space, lock app, sampai fitur buat kustomisasi penampilan tentunya ada. Walaupun banyak fitur kustomisasi dan pakai chipset terbaru, pengalaman kesehariannya tuh ternyata asik. Transisinya smooth dan buka banyak aplikasi nggak ada masalah. Yang saya suka di sini tentunya seperti biasa si X-Linear motornya. Bisa ngasih feedback getar yang nyaman banget ya. Buat saya nggak ada obat sih si X-Linear motor dari Xiaomi ini. Buat ngetik atau kegiatan lainnya, pas waktu ngasih feedback getar tuh halus. Nggak seadanya. Lalu yang kedua itu speaker. Speakernya emang bener-benernya dan nendang ya. Enak buat dengerin musik dan dukung banget waktu kita nonton Netflix, YouTube, atau Disney. Jadi layarnya yang bagus tuh didukung banget sama kualitas suara yang oke. Lalu si face unlock juga tentunya cepet ya, kayak sensor sidik jarinya. Mungkin kalian mikir agak sayang gitu ya, si kamera depannya nggak pop up kayak Poco F2 Pro. Kurang futuristik. Tapi sebenarnya yang plusnya kita bisa menikmati face unlock dengan seamless, nggak kayak Poco F2 Pro yang harus nunggu kameranya pop up keluar dan lambat. Yang nggak suka atau lebih tepatnya agak ganggu, terkadang tiba-tiba refresh rate-nya drop. Dan random gitu terjadi kapan. Emang nggak sering sih, tapi tetap ganggu aja. Yang disayangin juga kalian bisa tebak, ini tuh nggak ada jack 3,5 mm, jadi mau nggak mau pakai dongle atau pakai sistem wireless. Cukup disayangkan ya karena saya tergolong masih old school, masih suka pakai kabel. Tapi ya mau nggak mau ya si kabelnya dihilangin buat nyajiin baterai yang kapasitasnya lebih besar dan desainnya yang lebih slim gitu. Keempat tuh performa yang sesuai ekspektasi. Walaupun itu posisinya ada di bawah Snapdragon 888, tapi jangan dianggap remeh ya. Karena selain tadi penggunaan kesehariannya tuh oke, dipakai ngegame juga nyaman. Saya coba ya main game dengan brightness 50%, audio 70%, dan pakai wifi tentunya. Main Genshin Impact 20 menit, ngurangin 7% aja sih baterainya. Tentunya dengan settingan high. Dan emang nyaman ya, movementnya juga mulus. Emang bisa ya grafis rata kanan banget, cuma lag-nya agak lebih kerasa dibandingkan high. Terus main PUBG dengan durasi yang sama, baterainya juga nurun 7%-an.
dengan settingan Ultra HD. Mainnya cukup nyaman, tapi jujur nggak senyaman pas saya pakai di Poco X3 Pro. Karena agak kerasa sedikit laggy ya movementnya dan agak kurang sensitif. Nggak seenak di Poco X3 Pro. Saya rasa sih ini bukan karena chipsetnya ya, karena ini masalah si developer PUBG dan si Poco-nya aja sih. Harus ada update biar si PUBG itu lebih terintegrasi dengan si Poco F3. Kalau game lainnya, soalnya ya ngerasa enak-enak aja. Sesuai ekspektasi Snapdragon seri 800 lah. Bicara masalah suhu sih tentunya ya lumayan tinggi, tapi nggak pakai banget. Hal yang wajar ya, mengingat ini tuh chipset yang haus akan tenaga, jadi suhunya juga pasti tinggi gitu. Kalian bakal ngerasa panas di bagian belakang di dekat kamera ya, tempat chipsetnya berada. Dan nyambung ke masalah baterainya, dengan selalu nyalain 120Hz, saya gak bisa bilang ini tuh awet banget, dan gak bisa bilang boros. Cukup awet aja dengan performa yang tinggi gini ya, di MIUI versi 12.020, saya ngerasa biasa aja ya daya tahan baterainya. Tapi kalau baca di forum sih, di MIUI 12.050 katanya ngerasa peningkatannya. Seharian tuh si ponsel emang bisa bertahan ya daya tahan baterainya, cuma kerasa harusnya tuh bisa lebih dari ini aja sih gitu. Ini tuh yang saya nggak suka ya, update di Indonesia tuh baru 12.020. Tapi di region lain, khususnya Eropa, ini tuh udah beberapa kali dapat update. Kayak cemburu aja gitu sih, harusnya kan ya bareng-bareng gitu. Atau selang beberapa hari lah gitu dapat update MIUI-nya. Tapi mungkin ya karena Xiaomi tuh lagi ngejar pasar di Eropa ya. Karena ya dulu tuh pasar Eropa banyaknya ponsel Cina tuh sama Huawei. Dan sekarang kan Huawei masih terpuruk karena ya masalah Google Mobile Service. Jadi Xiaomi lagi ambil kesempatan itu. Yang terakhir kita bicara sektor kamera. Saran yang bisa saya kasih di awal sebenarnya nggak beda jauh ya waktu review Poco X3 Pro. Kalau kalian ngejar kamera, suka banget kamera di sebuah ponsel, Poco F3 ini tuh nggak terlalu rekomen sih. Bukan karena jelek ya, tapi karena di harga 5 juta kurang lebih tuh masih ada yang lain yang lebih bagus. Katakanlah Samsung Galaxy A52 atau Oppo Reno 5. Tapi hasilnya emang bagus kok ya, nggak jelek. Kalau kondisi optimal kayak gini, bisa ngasilin gambar yang renyah. Warnanya oke walaupun nggak natural. Detail dan dynamic range-nya tuh dapet ya, pokoknya kalian bakal suka. Tapi kalau misalkan masuk ke skenario agak kompleks, katakanlah indoor cahaya nanggung, shadow-nya tuh kurang bisa diseleksi. Emang nggak gelap ya hasilnya, tapi jadi hasilin gambar yang kurang bagus. Banyak shadow, emang minim noise ya, tapi itu tuh berkat software yang memperhalus ya gambarnya, jadi kadang kulit tuh ya kelihatan diperhalus banget gitu. Kalau skenario backlight juga seringnya langit gak ketangkep ya si awannya. Tapi sekali lagi gak bisa dibilang jelek, cuma kurang maksimal aja. Kalau kamera selfie-nya lumayan bagus, detailnya oke. Cuma seperti biasa, warna kulit jadi lebih putih dibandingkan seharusnya. Dari sekian fitur yang ada, tentunya saya suka mode Pro-nya, karena bisa ngasih mode RAW, focus picking, exposure info, dan konfigurasi lainnya. Terus yang saya suka juga di fitur videonya ada audio zoom. Emang ini bukan hal yang baru di dunia ponsel, tapi tetap saya suka. Untuk sektor video bisa dikatakan bagus, cuma nggak wah aja. Detail dan warnanya emang dapet sekilas ya. Tapi kalau diperhatiin di sini IIS-nya tuh begitu kerasa. Jadi kalau kita lagi jalan emang stabil, cuma setiap hentakan kerasa campur tangan softwarenya ada. Terus PR yang harus diperbaiki adalah bagian AI warnanya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerekam suatu warna yang kontras, katakanlah daun yang warna hijau ini, kalau kita gerak cepet si daunnya tuh berubah warna, berubah warnanya. Kelihatan AI-nya belum bisa mengikuti pergerakan kita yang cepet. Kamera belakangnya ini tuh support sampai 4K 30 fps ya, gak bisa 8K kayak di Poco F2 Pro. Karena keterbatasan resolusi kameranya. Tapi si 4K-nya juga tetap bisa dikatakan cukup stabil ya. Kamera depannya emang nggak bisa ngehadirin lebih dari 1080p. Cuma di sini ada 60 fps jadi lumayan apik. Video kamera depannya tuh saya lumayan suka walaupun mentok di 1080p ya. Pokoknya sekali lagi kalian jangan mengharapkan sektor kamera sebagus performa chipsetnya. Karena Alvin saya juga berkata seperti itu ya, di sektor harga yang kurang lebih segini, untuk sektor kamera di keluarga Xiaomi, menurut saya tuh nanti bakal diisi sama Mi 11 Lite sih. TKDN-nya juga udah ada ya, udah lolos.
video 1080p 30 fps. Ini kestabilannya sekilas sih cukup stabil ya, di 30 fps tentunya. Kalau misalkan 60 fps pasti kurang stabil. Emang sih agak gelap ya, di nangkap cahayanya kurang oke, cuman overall sih masih bagus. Dan warnanya emang kelihatan gak natural, tapi nanti kita pastikan di PC ya. Tapi sebenarnya peningkatan kamera itu bakal begitu kerasa kalau misalkan kalian tuh pengguna Pocophone F1. Tapi kalau misalkan kalian udah pernah megang di kurang lebih harga segini, katakanlah Samsung Galaxy A52 atau Oppo Reno 5, lebih baik dua ponsel itu. Sektor kamera ya, bukan segalanya. So, Poco F3 ini tuh bener-bener recommended banget buat dibeli. Ponselnya itu cocok buat kalian yang butuh banget ponsel spesifikasi kelas flagship, namun dengan kantong yang lebih terjangkau. Kalian bakal dapat pengalaman dan performa yang kurang lebih itu sama kayak ponsel flagship yang lebih mahal lainnya. Mulai dari layar, fitur, performa, entertainment, pokoknya dapat semua, kecuali kamera. Ponselnya itu bakal long lasting banget kayak Pocophone F1 dulu, apalagi ponselnya itu udah dukung 5G. Beberapa kali update ya, menurut saya si performa kamera dan performa keserinnya bakal lebih baik dibandingkan sekarang. Dan yang paling penting adalah update-nya tuh saya harap jangan terlalu jomplang ya dibandingkan global atau malah Eropa gitu, jangan sampai kayak gitu. Dan dapat saya katakan juga ya, pengalaman pemakaian ponsel itu enak buat yang lain gitu, nggak cuma buat game doang gitu, jadi tenang aja. Tapi kalau misalkan kalian kepentingan atau concern kalian tuh masalah performa tuh nomor satu dibandingkan segalanya, mending saya lebih rekomendasiin Poco X3 Pro aja sih. Oke, jadi itu saja ya review Poco F3 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video atau compare-nya. Oke, di sini Fadil, peace out.